Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Laboratorium. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang alat-alat dan bahan-bahan yang ada di laboratorium. Bagian pertama adalah alat-alat di laboratorium. Alat laboratorium adalah segala benda yang digunakan dalam kegiatan di laboratorium yang dapat digunakan berulang-ulang, seperti pembakar spiritus, termometer, tabung reaksi, gelas ukur, dan jangka sorong. Alat yang digunakan secara tidak langsung di dalam praktikum merupakan alat bantu seperti pemadam kebakaran dan kotak P3K. Alat-alat di lab dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, peralatan preparasi. Yang kedua, peralatan teknis laboratorium. Dan yang ketiga, peralatan analisis. Peralatan preparasi terdiri dari gelas beker, Erlenmeyer, tabung reaksi, corong, pipet tetes, gelas arloji, gelas ukur, labu ukur, pipet otomatis, buret, corong pisah, spatula, kertas saring, dan pengaduk gelas. Yang pertama ada gelas beker. Gelas ini digunakan sebagai tempat larutan dan dapat digunakan untuk memanaskan larutan atau pelarut maupun pemekatan. Yang kedua, Erlenmeyer digunakan untuk tempat larutan yang akan dititrasi dan bisa digunakan untuk memanaskan larutan. Yang ketiga, tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah yang sedikit. Bahannya terbuat dari gelas dan dapat dipanaskan. Keempat, corong digunakan untuk memasukkan suatu cairan ke dalam suatu wadah dengan mulut yang sempit, seperti labu ukur, buret, maupun botol. 5. Pipet tetes digunakan untuk mengambil bahan yang berbentuk larutan dalam jumlah yang kecil. 6. Gelas arloji terbuat dari gelas yang digunakan sebagai tempat yang akan ditimbang. 7. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Tersedia dalam bermacam-macam ukuran. Tidak dapat digunakan untuk mengukur larutan dalam kondisi panas. 8. Labu ukur digunakan untuk mengukur volume larutan dalam bentuk cair dengan akurat. Biasanya digunakan pada proses pengenceran larutan dan tersedia dalam berbagai macam ukuran. 9. Pipet ukur digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu, berskala, dan umumnya terbuat dari gelas. 10. Pipet otomatis digunakan untuk mengambil larutan dalam volume yang kecil secara akurat. Selalu dilengkapi dengan plastik tip. 11. Buret digunakan untuk melakukan titrasi, terbuat dari gelas, mempunyai skala dan keran, dan zat yang digunakan untuk menitrasi ditaruh di buret. 12. Corong pisah dapat digunakan untuk ekstraksi cair-cair. Larutan dengan berat jenis yang lebih besar akan berada pada lapisan yang lebih bawah. 13. Spatula terbuat dari logam atau plastik sebagai alat bantu
untuk mengambil bahan padat atau kristal. 14. Kertas saring digunakan untuk menyaring larutan dari partikel padat, tersedia dalam beberapa ukuran partikel. 15. Pengaduk gelas terbuat dari gelas dan tersedia dalam berbagai ukuran panjang. Di samping untuk mengaduk, bisa digunakan untuk mendekantasi cairan dari wadahnya. Jenis peralatan yang kedua ada peralatan teknis laboratorium, antara lain alat reflux, alat destilasi, rotary evaporator, corong Buchner, centrifuge, pemanas, ultrasonic bath, termometer, neraca, corong Hirsch, dan desikator. Yang pertama, alat reflux digunakan untuk memanaskan atau mereaksikan suatu campuran dalam waktu yang lama seperti sintesis organik dan untuk menjaga kehilangan pelarut karena penguapan. Yang kedua, peralatan destilasi merupakan suatu metode pemisahan senyawa yang berdasarkan pada perbedaan titik didih. 3. Rotary evaporator digunakan untuk destilasi dan dilengkapi dengan labu evaporasi yang berputar. Alat ini dapat menguapkan dengan lebih cepat dibandingkan dengan labu destilasi biasa. 4. Corong Buchner digunakan untuk filtrasi vakum yang lebih cepat dibandingkan filtrasi biasa. Umumnya digunakan untuk mengumpulkan produk padat yang dihasilkan dari pengendapan atau kristalisasi. 5. Centrifuge. Alat ini efektif dalam menghilangkan partikel tersuspensi yang terlalu kecil untuk disaring. 6. Pemanas atau hot plate digunakan untuk memanaskan atau mengeringkan sampel. Bagian atasnya terbuat dari keramik. 7. Ultrasonic bath. Alat ini digunakan untuk menghilangkan gas dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu wadah. 8. Termometer digunakan untuk mengukur suhu zat. Bentuknya bermacam-macam, tergantung pada beberapa faktor seperti tingkat ketelitian dan kisaran suhu yang diukur. 9. Neraca. Alat ini digunakan untuk menimbang sampel dengan tingkat ketelitian yang tinggi. 10. Corong Hirsch digunakan sebagai penyaring dalam proses rekristalisasi. 11. Desikator merupakan wadah dari gelas dan dilengkapi dengan zat penyerap air seperti silika gel atau CaCl2 anhidrat. Digunakan untuk melindungi sampel, reagen, atau endapan dari kelembapan. Peralatan jenis ketiga adalah peralatan analisis, yaitu pH meter, spektrofotometer UV vis, spektrofotometer IR, AAS, MS, GC, HPLC, NMR, dan XRD. Yang pertama ada pH meter, digunakan untuk mengukur konsentrasi ion H+ di dalam larutan dan perlu dilakukan kalibrasi sebelum mengukur sampel. Yang kedua ada spektrofotometer UV vis, digunakan untuk mengukur energi sinar radiasi yang diserap oleh molekul. Yang ketiga, IR, digunakan untuk menentukan struktur dan terkadang konsentrasi molekul juga dengan mengamati radiasi inframerah yang diserap oleh sampel. 4. AAS
Digunakan untuk menentukan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas. 5. Ms digunakan untuk memisahkan ion-ion dari suatu senyawa kimia berdasarkan perbandingan massa terhadap muatan. 6. GC atau kromatografi gas digunakan untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi, mencakup pengujian kemurnian senyawa tertentu atau pemisahan komponen berbeda dalam suatu campuran. 7. HPLC digunakan untuk menentukan atau mengukur dan menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel. 8. NMR digunakan untuk menentukan struktur dalam kimia organik berdasarkan pada medan magnet yang berasal dari spin inti atom bermuatan listrik. 9. X-ray diffraction digunakan untuk mengidentifikasi mineral-mineral dan fase-fase kristal, serta untuk mengetahui tingkat kristalinitas suatu padatan. Bagian kedua pembahasan kali ini adalah bahan di laboratorium. Bahan-bahan yang ada di lab dikemas dalam berbagai wadah seperti botol kaca, polimer, dan kemasan logam atau kaleng. Kemasannya harus diberi label dan rambu-rambu tentang bahaya yang dapat terjadi. Contoh bahan yang ada di lab seperti larutan HCl, H2SO4, NaOH, KOH, CH3COOH, HNO3, dan lain-lain. Ada pula yang berwujud padat seperti padatan NaOH, boraks, sulfur, iodin, NaCl, K2Cr2O7, KNO3, dan lain-lain. Sekian materi kita pada kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.